Saudara-saudara, selamat pagi. Salam sehat dan tangguh. Sekalipun di kota-kota kita sudah terjadi musim hujan yang mengguyur dan membasahi bumi kita, Indonesia ini, di berbagai kota-kota, khususnya dari pagi hingga malam ini. Tidak memberikan patah semangat buat kita, tapi kita tetap semakin semangat. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan kembali renungan kita di akhir pekan, Sabtu 4 Juni 2022, bertajuk Kemarahan Tiada Beralasan. Teks bacaan kita diambil dari Yunus 4 ayat 4. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kalau kita memakai King James Version, disebutkan di sini, then said the Lord, do you well to be angry? Saudara-saudaraku, siapapun kita pasti pernah marah. Saudara dan saya pasti pernah marah. Dan marah adalah bagian dari ekspresi emosi seseorang atau diri kita. Meskipun tingkat kemarahannya saudara dan saya berbeda satu dengan yang lain. Dan tergantung faktor yang membuat kita marah. Kemarahan biasanya timbul saat apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Antara yang kita harapkan tidak sesuai dengan realnya. Sehingga muncul reaksi yang diungkapkan dalam sikap marah. Orang bisa memaklumi seseorang marah saat tahu keadaan yang dialaminya. Namun sebaliknya agak aneh sekiranya seseorang marah tanpa ada alasan yang logis. Saudara-saudara, dalam renungan kita akhir pekan ini, Tuhan menasihati Yunus yang marah karena murka Tuhan tidak jadi atas kota Niniwe. Tuhan menasihati Yunus yang marah karena murka Tuhan tidak jadi atas kota Niniwe. Sebagaimana yang kita ketahui, Yunus ke kota Niniwe memiliki pengalaman pahit. Sebelum sampai ke kota Niniwe, dia dibuang ke laut, masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari, karena menolak memberitahukan hukuman ke kota Niniwe. Dan lewat pengalamannya di selama 3 hari di perut ikan, Yunus pergi dan memberitahukan murka Allah atas kota Niniwe, bahwa Tuhan akan menunggangbalikan kota itu akibat kejahatan dan dosa mereka. Atas peringatan Nabi Yunus, kota Niniwe akhirnya bertobat. Mulai dari raja hingga rakyat jelata. Mohon pengampunan dan Tuhan mengasihi kota Niniwe. Murka Allah ditangguhkan. Dan atas keputusan Tuhan yang membatalkan murka Allah kepada Niniwe, Yunus marah. Seolah lelah dia sampai ke kota Niniwe. Sia-sia. Perjuangannya pergi ke kota Niniwe sia-sia. Disinilah sebetulnya ada kekeliruan Yunus. Bukankah dia sebaliknya bersyukur karena murka Tuhan atas kota Niniwe ditangguhkan dan dibatalkan? Ratusan ribu penduduk kota Niniwe
dapat selamat. Dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu, saudara. Seringkali kita juga diingatkan dengan peristiwa, apakah lewat seseorang yang datang, atau lewat peristiwa yang datang, supaya kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, Allah mengampuni kita. Tapi justru kita melihat, harusnya dia dihukum dulu. Kita marah sama Tuhan. Orang ini sudah berbuat jahat. Harusnya dihukum. Kita seringkali sama seperti Yunus. Saudara-saudara, renungan pagi di akhir pekan ini adalah sapaan Tuhan untuk menjernihkan pikiran Yunus yang diliputi kemarahan. Jika kita baca keseluruhan pasal 4 dalam kitab Yunus, itu diperlihatkan Yunus menunjukkan kemarahannya atas ketetapan Allah yang akhirnya mengasihi Niniwe. Yunus mengeluarkan unek-unek rasa tidak puas atas ketetapan Allah yang demikian. Sekalipun dalam doanya ada pengakuan bahwa ternyata Yunus mengakui Tuhan itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar, serta berlimpah kasih setia. Namun saudara-saudara, atas kejengkelan, kalau toh Niniwe tak dihukum, mengapa dia harus berlelah-lelah, bahkan membuat jalan hidupnya sengsara, hingga sampai di kota Niniwe memberitahukan hukuman Tuhan? Yunus kurang berterima kasih atas keputusan Allah yang membatalkan hukuman kepada Niniwe, dan atas kemarahannya itu, Yunus meminta agar Tuhan mencabut nyawanya, karena lebih baik baginya mati daripada hidup. Saudara-saudara, peristiwa Yunus ini secara teologis, Yunus tahu Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah berkehendak agar orang jahat bertobat dan berbalik dari kejahatannya kepada Allah. Inilah tujuan utama, yaitu kasih Allah pada kota Niniwe, karena mereka mau bertobat, mau berbalik kepada Allah. Kalau Allah mau mengasihi Niniwe, mengapa Yunus marah? Harus marah, sampai marah. Saudara-saudara, ada beberapa yang dapat kita ambil maknanya. Mengapa Yunus marah? Pertama, karena dia merasa sudah lelah dengan sebanyak pergumulan, khususnya sampai ke kota Niniwe, untuk memberitahukan hukuman Allah. Tapi Allah malah justru menghentikan rencana menghukum kota Niniwe. Seolah-olah hanya membuat lelah Yunus. Keputusan Allah ini beralasan karena mereka mau bertobat. Dan dari sinilah sebenarnya Yunus tidak punya alasan apapun untuk marah. Yang kedua, karena hukuman dibatalkan seolah nubuatan hukuman tidak benar. Ini pertarungan kebenaran nubuatan dari seorang Nabi Yunus berhadapan dengan kota Niniwe. Hal ini dijelaskan bahwa Tuhan sesungguhnya menyesal dan mengubah rencananya. Kemarahan Tuhan berubah menjadi kasih sayangnya oleh karena pertobatan orang Niniwe. Saudara-saudara, kita pun juga begitu, saudara. Ketika Tuhan sudah memaafkan kita karena kita bertobat, jangan lagi ada pikiran di antara kita melihat saudara-saudara kita, seharusnya dia pantas mendapat hukuman.
Bukankah seharusnya kita bersyukur ada orang jahat berbalik berbuat baik, menyadari kejahatannya dan bertobat? Jadi saudara-saudara, pertarungan kebenaran bukan soal benar tidaknya nubuatan. Tetapi nyatakanlah kasih Allah. Dan ini terjadi di atas kota Niniwe. Jadi lelah Yunus sebenarnya telah berbuahkan kebaikan bagi kota Niniwe yang bertobat atas ancaman hukuman dari Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Ketiga, pandangan eksklusif Yunus atas bangsa-bangsa. Bisa saja benar bahwa Yunus memahami eksklusifisme, di mana Allah mengasihi umatnya dan menghukum bangsa-bangsa. Dan dalam pandangan Yudaisme, pemahaman ini sangat kental. Hanya Israel yang disebut sebagai umat kesayangan dari Tuhan, Neum Yahweh, sedangkan bangsa-bangsa adalah umat yang tidak mengenal Allah. Inilah perubahan pemahaman teologis dan eksklusif menjadi inklusif, bahwa Allah mengasihi umat Niniwe karena mereka bertobat. Allah tidak hanya mengasihi umat Israel, tapi juga mengasihi bangsa-bangsa bila mereka bertobat dari perbuatan salah dan jahatnya. Saudara-saudara, kembali lagi bahwa kemarahan Yunus ini dijawab Tuhan dengan sebuah pengalaman yang cukup berarti bagi iman Yunus. Ketika dia berteduh di pohon jara, sedikit mengobati hati yang jengkel agar terhibur karena pohon jara bertumbuh dan menaungi Yunus dari terik matahari. Namun keesokan harinya, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon ara itu hingga layu. Hal ini membuat Yunus semakin marah, bahkan pantas marah seumur hidup atas kejengkelan yang dialaminya. Namun Tuhan menjawab, kamu sayang sama pohon jarak untuk sedikit pun tidak pernah berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak? Aku akan sayang pada Niniwe. Demikian ungkapan firman Tuhan. Kemarahan Yunus yang tidak beralasan mengingatkan kita kembali, saudara-saudara, bahwa dalam hidup ini kita seringkali memandang persoalan dari kacamata kita, memaksakan kehendak kita terjadi sampai kita marah-marah. Padahal jika kita bisa kaji lebih dalam lagi, kita harus sadar begitu cerobohnya kita dalam kemarahan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya juga belajar dan saudara juga belajar supaya jangan marah tanpa alasan. Kemarahan yang sangat beralasan sekalipun harus kita pendamkan dalam hati. Sebab sikap ini jauh lebih utama ketimbang kita marah-marah. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di akhir pekan ini, di renungan pagi kami hari ini. Belajar dari pengalaman iman Yunus inilah, akhirnya kami menyadari Tuhan. Lebih baik kami terus datang kepadamu Tuhan, untuk bisa kami menempatkan marah kami Tuhan, menurut kehendak Tuhan.
Dan pada waktunya kami menghindari untuk bisa marah-marah tanpa alasan apapun, Tuhan. Ajari kami dan didik kami, Tuhan, bersama keluarga kami menjalani hidup di akhir pekan ini. Dan Roh Kudus mula menjadi penolong untuk memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Salam sehat dan tangguh buat saudara.